Siapapun dia. Kalau misalnya kita pergi naik mobil atau naik motor di jalanan, ada orang, mau dia badannya gagah kah, mau badannya dia lesu kah, mau dia masih muda atau tua, nggak usah dipikirkan, kasih saja dulu. Badiru fis sadaqah. Kalian itu cepat-cepat pagi hari itu kalau bisa sedekah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, bala itu akan turun kepada seseorang, musibah itu akan turun kepada seseorang. Tapi kalau musibah itu ketika ingin turun, dia melihat orang tersebut sudah mengeluarkan sedekah terlebih dahulu, maka musibah itu akan cari waktu yang lain, kapan orang ini tidak bersedekah di pagi hari. Makanya kata Nabi SAW, dan ini adalah yang paling mujarrab. Bapak-bapak kalau misalnya keluar pagi-pagi pergi ke kantor atau pergi ke toko, pergi kemanapun, orang yang pertama kali minta sama kita, jangan pernah sekalipun kita tolak. Siapapun dia. Siapapun dia. Kalau misalnya kita pergi naik mobil atau naik motor di jalanan, ada orang, mau dia badannya gagah kah, mau badannya dia lesu kah, mau dia masih muda atau tua, nggak usah dipikirkan, kasih saja dulu. Orang yang pertama kali minta sama kita, itu keberkahannya luar biasa dijaga oleh Allah. Dan memang sedekah itu lebih baik kalau tepat sasaran. Tapi bukan berarti kalau nggak tepat sasaran nggak ada manfaat daripada sedekah. Semuanya kalau kita ikhlas, pasti ada manfaat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari malaikat itu mendoakan kepada kita semuanya tanpa ada terkecuali. Di pagi hari malaikat mendoakan kepada kita semua, Allahumma ati munfikan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Semuanya Anda setiap hari didoakan oleh malaikat. Apa doanya malaikat? Ya Allah, berikan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, ganti dengan yang lebih baik. Lalu didoakan oleh malaikat, ya Allah, berikan bagi orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau untuk sedekah, tidak mau untuk infak, ya Allah, celakakan hartanya. Karena hakikatnya di setiap harta kita ada haknya orang lain untuk harta kita itu diberkahi oleh Allah. Jangan pernah kita menganggap kita capek mati-matian dapat uang banyak, itu semua karena hasil usaha kita. Itu adalah titipan Allah, yang ada juga rezekinya orang lain yang Allah titipkan di dalam rezeki kita. Walaupun secara zahir ketika kita mendapatkan uang dari cara apapun, tapi kalau tidak diberikan keberkahan oleh Allah, maka tidak ada manfaatnya harta yang kita punya. Inti daripada harta seseorang itu letaknya di keberkahannya, bukan daripada banyaknya. Walaupun nampaknya dapat orang, misalnya pejabat korupsi, dapat uang daripada hasil riba, banyak hartanya, kaya raya, nggak pernah hangus, nggak pernah terbakar, makin kaya makin kaya. Tapi ingat, kekayaan yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia, walaupun nampaknya semakin hari semakin banyak, tetapi hakikatnya secara makna sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti kekayaan yang dia miliki ketika di dunia yang tidak dia infakkan dan tidak sedekahkan, semuanya akan meminta dan akan menuntut kepada si pemilik harta tersebut, mana jatah kami yang harusnya kami keluarkan, yang harusnya engkau keluarkan untuk di jalan fisabilillah. Karena harta-harta kita semuanya akan menangis kalau harta tersebut tidak dikeluarkan di jalan sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta-harta itu menangis ketika harta-harta yang kita punya itu dipakai justru untuk kepada maksiat kepada Allah. Oleh sebab itu tadi saya katakan sedekah ini penting, khususnya hari-hari ini. Hari-hari yang kalau kita kembali lagi kita berada dalam keadaan rasa takut, rasa was-was, insya Allah sedekah itu yang dapat menjaga kita daripada segala musibah, termasuk virus COVID-19.
Ini merupakan ujian. Tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad, badiru fis sedekah. Cepat-cepat kalian pergi sedekah. Untuk pagi-pagi itu kalian sudah sedekah, karena musibah bala ketika akan menimpa seseorang, dia akan mencari, oh ini orang sudah sedekah, dia cari suatu waktu yang mana dia belum mengeluarkan sedekah di pagi hari.